Jenius Medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 2622-2624. Jericho Lee benar-benar ingin menyelesaikan masalah ini, tetapi sekarang dia harus mencari tahu rahasia yang tersembunyi di 36 aksi tersebut. 36 aksi melibatkan banyak hal, tidak hanya rahasia dari aksi itu sendiri, tetapi juga orang-orang berjubah putih dan dunia yang berbeda. Tampaknya semua orang yang menciptakan 36 keterampilan unik telah memasuki ruang khusus, namun anehnya, mereka tidak memiliki ingatan akan tempat khusus. Jericho Lee dan Tuan Tua berspekulasi dari berbagai sudut bahwa ingatan 36 pencuri mungkin telah dimodifikasi, dan orang-orang yang mengubah ingatan mereka sangat kuat. Lebih penting lagi, saat itu, Jericho Lee berspekulasi bahwa perkataan manusia takdir itu menyangkut rahasianya sendiri. Dapat dikatakan bahwa mengembangkan dan menguasai seluruh 36 keterampilan unik setara dengan memecahkan semua rahasia. Dia berjalan diam-diam ke pintu ruang sayap lalu berhenti. Untuk memastikan keamanan mutlak, dia memikirkannya, jadi dia memasang susunan di sekitar seluruh ruangan, susunan lain di sekitar halaman, dan kemudian susunan pelindung nafas. Bukan karena dia curiga. Ini adalah masalah yang sangat penting. Ia harus berhati-hati untuk tidak membocorkan hal-hal yang tidak boleh diungkapkan. Setelah semuanya diatur, dia masuk ke dalam ruangan dan meletakkan kembali susunan dan pembatas di dalam ruangan. Dengan cara ini, dari luar ruangan, ruangan menjadi abu-abu dan tidak dapat melihat apapun dengan jelas, sehingga tidak perlu khawatir akan kebocoran rahasia. Setelah memastikan keamanan, dia melakukan semua aksi. Pertama-tama, ada 8 jenis latihan yang telah dilatih, Tong Tianlu, Senji Bailian, Tong Xuansu, Heixiasu, Tianqidu, Xuan Danfa, Yuk Xuanzi dan Jilingpai Jiang. Tidak ada 28 jenis budidaya. Qilingzu, Sensenming, Suang Quanshu, Ming Hunsu, Fang Chunsu, Feng Hou Fakimen, Fusi Wuxing, Susunan Titik, Yin Yang Rong, Tian Diki, Long Feng Yin, Tian Mo Huoxin, Mata Reinkarnasi, Ruang Menyusut Bumi, Huo Tenglong, Metode Qin, Bei Feng Qiao, Biluo Zen, Sumber Kiti, Sihir Mata, Tian Ling Yu, Tian Jiang Huo, Yin Yang Baigui, Pelarian Spasial, Pengaturan Bumi, Tianji Teks Kehidupan dan Kematian, 9 Awan Bumi. Sebagian besar aksi ini memiliki konflik alami satu sama lain. Misalnya, menangkap roh dan mengirim jenderal adalah cara untuk mengusir roh monster. Mereka secara alami cenderung pada yin dan kejahatan, dan akan dikendalikan oleh 3 keterampilan unik, metode Xuandan, Tianjiang Huo, dan fusi 5 elemen. Ketiga skill unik ini semuanya memiliki satu ciri yaitu melibatkan atribut api. Api tidak hanya untuk mengendalikan air, tetapi juga untuk mengendalikan beberapa tipu muslihat jahat. Dalam keadaan normal, seseorang hanya dapat melatih salah satu keterampilan uniknya. Setelah mempraktikkan keterampilan unik lainnya, dia akan menjadi misterius dan misterius seperti membaca naskah surgawi tanpa kata-kata. Dia tidak dapat memahaminya sama sekali. Hanya Jericho Lee, manusia takdir, yang terkadang berpikir apakah ia dilahirkan dengan plugin. Dan plugin ini juga melibatkan rahasia besar. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia mulai berlatih satu persatu. Butuh waktu lama baginya untuk menguasai 28 keterampilan unik tersebut. Bahkan jika dia menguasainya dalam waktu setengah jam, itu akan memakan waktu 14 jam. Untungnya, baginya, keterampilan unik ini secara alami cocok untuk latihannya, dan tidak ada yang disebut hambatan kultivasi, sehingga waktu kultivasinya jauh lebih cepat dari yang dia kira. 6 jam kemudian. Sekarang aku hanya kekurangan yang terakhir. Selama aku menyelesaikan latihan terakhir, aku akan menguasai semua 36 keterampilan unik dan mengetahui kebenarannya. Dia menarik napas dalam-dalam, matanya sedikit tertuju. Saat ini, dia masih sedikit gugup, karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia menguasai aksi terakhir. Mungkin itu akan membawa kebenaran yang sangat kejam. Atau, begitu dia menguasainya, dia akan membawa kehancuran ke seluruh rumah. Terlebih lagi, dia langsung kehilangan akal sehatnya dan melakukan perilaku yang tidak dia ketahui. Ketidakpastian semacam ini benar-benar membuatnya gelisah, tapi untuk mengetahui kebenarannya, dia tidak terlalu peduli. Dengan hati yang galak, dia mulai mempraktikkan aksi terakhirnya. Selain itu, untuk menghindari situasi yang tidak terbayangkan, dia memperlambat kecepatannya sebanyak mungkin, sehingga jika terjadi keadaan darurat, dia dapat berhenti tepat waktu. Bersenandung. Untungnya, situasi yang tidak terduga tidak terjadi. Dia perlahan-lahan menemukan bahwa dengan sedikit latihannya, 36 aksi itu seolah-olah ditarik oleh suatu kekuatan dan mulai beroperasi secara teratur. Ini. Dia tertegun, dan tidak bisa menahan cemberutnya, lalu dengan hati-hati terus mempraktikkan rahasianya. Bersenandung. Selain Tianjis, 35 keterampilan unik terus berjalan, diatur dan digabungkan, lalu bergema satu sama lain, memanggil Tianjis. Ibarat sebuah keluarga besar, memanggil anggota keluarga terakhir. Klik, klik. 35 keterampilan unik membentuk lingkaran,
yang bergema satu sama lain dan berjalan perlahan, hanya menyisakan satu sudut yang tidak lengkap. Dengan latihan strategi alami Jericho Lee yang terus-menerus, tikungan terakhir juga perlahan-lahan ditambah. Dalam 1 jam. Ketika Jericho Lee akhirnya menguasai budidaya Tianji, cincin yang dibentuk oleh 36 keterampilan unik meledak dari tubuhnya dan meluas terus-menerus, dari atas kepalanya hingga ke bawah kakinya. Pada saat yang sama, pengetahuan Jericho Lee tentang laut di semburan bumi berguncang, melonjak. Bersenandung. Dia meletakkan tangannya di atas kepalanya, mendengus dan menjadi pucat. Ada yang keluar. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan perasaan ini, dan dia ingin menggunakan kemauannya sendiri untuk menenangkan kegelisahan, tetapi dia tidak dapat membangkitkan kekuatan sama sekali, seolah-olah kekuatannya telah hilang. Klik. Sepertinya ada yang retak. Jericho Lee yang sedang bermeditasi dengan lutut bersilang, merasakan badannya mulai panas dan kering, lalu menjadi dingin kembali. Tepatnya, badan kirinya sepanas api, dan tubuh kanannya sedingin es. Kemudian sesuatu yang lebih aneh terjadi. Wash. 2 lampu, satu hitam dan satu putih, terbang keluar dari lautan pengetahuannya. Itu adalah keterampilan abadi Zhoushuan dan Alkitab medis. Kedua teknik tersebut melayang di atas kepalanya, cahaya hitam dan putih melonjak. Ini adalah... Jericho Lee terkejut. Sebelumnya, keterampilan abadi Zhoushuan terbang ke lautan pengetahuannya, dan dia tidak bisa mengeluarkannya dengan cara apapun. Terlebih lagi, iblisnya adalah keterampilan ini sangat kuat sehingga dapat bekerja dengan sendirinya. Selain itu, Alkitab medis yang tertidur di ring penyimpanan juga terbang ke lautan pengetahuan untuk melawan sihir abadi Zhoushuan. Kini, kedua dharma tersebut telah berinisiatif meninggalkan lautan ilmunya. Apakah karena 36 skill unik? Saat dia bertanya-tanya, hal buruk terjadi. Cahaya hitam dan putih dari Alkitab medis dan kekuatan sihir abadi Zhoushuan berpadu perlahan. Bagaimana mungkin? Jericho Lee kaget dan mencoba memisahkan kedua skill tersebut. Namun, begitu dia melakukan sesuatu, dia mendapati tubuhnya benar-benar di luar kendali. Cahaya hitam dan putih bercampur, dan tak lama kemudian kedua keterampilan itu mulai berbaur. Akhirnya, di bawah tatapan matanya yang terkejut, itu menjadi satu keterampilan. Bab 2623. Suara mendesing. Cahaya abu-abu, tiba-tiba muncul di alisnya. Ledakan. Lautan pengetahuan mulai berguncang hebat lagi, jauh lebih bergejolak dari sebelumnya. Lagi. Jericho Lee menemukan bahwa tubuhnya tiba-tiba terkendali kembali, tetapi saat ini dia hanya merasakan sakit, dan kepalanya seperti meledak. Lautan pengetahuan melonjak hebat, dan kemudian aliran besar informasi mengalir ke dalam pikirannya. Formula Chaos Feng Shen. Setelah membaca informasinya, dia menemukan bahwa itu adalah rahasia dari skill tersebut. Apakah sulit untuk menjadi seorang dokter? Alkitab dan keterampilan abadi 9 putaran pada awalnya berasal dari keterampilan yang sama. Dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan roh pedang Xuan Yuan. Bukan hal yang buruk baginya untuk melatih keterampilan sihir abadi Zhoushuan, dan keterampilan sihir ini tidak seburuk legenda. Sekarang, Alkitab medis dan keabadian Zhoushuan memiliki asal yang sama, yang membuktikan semua yang dikatakan oleh roh pedang Xuan Yuan. Itu bukan rahasia yang disembunyikan oleh 36 keterampilan unik. Itu hanya kombinasi dari keterampilan abadi Zhoushuan dan keterampilan Medico Sein. Jika rahasianya tidak lebih dari itu terlalu sederhana. Tidak ada gunanya dia menghabiskan begitu banyak waktu untuk memperoleh 36 keterampilan unik. Saat dia berpikir, lingkaran di sekelilingnya, seperti piringan, mulai berputar dan bersinar. Di saat yang sama, seberkas cahaya terbang dari ring dan menembus ke dalam pikirannya. Ini adalah informasi yang tersembunyi dalam 36 aksi. Dia segera mulai membaca informasi tersebut. Bintang luar angkasa. Apa dan apa, informasinya sepertinya tidak lengkap. Tidak, seharusnya informasi tersebut belum dibaca. Awalnya, dia menemukan bahwa informasinya tidak lengkap, tetapi seiring berjalannya waktu, dia menemukan bahwa informasinya menjadi semakin sempurna dan mulai terhubung. Jadi dia memilih untuk menunggu sebentar. Lingkaran itu berputar lama sekali, lalu ke arah berlawanan, berputar lagi, dan seberkas cahaya menembus ke dalam dirinya. Alisnya. Butuh waktu 2 jam agar informasinya terbaca sepenuhnya. Ketika Jericho Lee mengetahui semua kebenaran, dia hampir pingsan. Bagaimana mungkin? Saat ini, lautan pengetahuan masih bergelombang, dan rahasianya kekacauan tampaknya masih mempengaruhi tubuhnya, namun informasi yang tersembunyi dalam 36 aksi telah memecahkan kebenaran baginya. Mungkin dia benar-benar takut dengan apa yang diinginkannya. Kenyataannya jauh lebih kejam dari yang dia kira. Aduh. Desahan samar terdengar. Ini hidupmu. Roh pedang Xuan Yuan sepertinya sudah mengetahui segalanya sejak lama, dan reaksinya tidak aneh. Ini mungkin pertama kalinya roh melihatnya begitu frustrasi.
Jericho Lee perlahan mengepalkan telapak tangannya, apakah semua ini konspirasi? Kamu pikir itu konspirasi? Itu konspirasi, roh pedang Suanyuan tidak membantah. Kenapa aku? Jericho Lee mengeluarkan pertanyaan yang sangat klasik. Roh pedang Suanyuan terdiam sesaat, karena mereka tidak punya pilihan. Mati sia-sia. Mata Jericho Lee berkobar karena amarah. Apakah kamu punya cara yang lebih baik? Pengorbanan tidak bisa dihindari, dan jika tidak, dunia akan hancur. Demi rencana ini, mereka telah menyerahkan segalanya. Roh pedang Suanyuan menghela nafas perlahan, aku tahu sulit bagimu untuk melakukannya. Terima. Itu sebabnya saya memilih untuk membiarkan Anda menyelidikinya sendiri, karena setidaknya jika Anda menyelidikinya sendiri, Anda tidak akan impulsif. Jericho Lee tersenyum pahit. Itu alasan yang bagus. Roh pedang Longkuan berkata pada saat ini, apakah kamu tahu yang sebenarnya? Aku tidak tahu sebanyak kamu, tapi karena Yuan Tiangang memilih untuk membawamu dari dunia itu ke dunia ini, dia juga berharap kamu bisa menyelamatkan dunia. Setelah itu baiklah, tidak ada jalan lain kecuali jalan ini. Mereka lebih kuat dari yang Anda kira. Dari kata-kata ini, kita dapat menilai bahwa Jericho Lee bukan dari dunia ini, tetapi dari dunia lain. Orang yang membawanya ke dunia ini adalah Yuan Tiangang. Jericho Lee perlahan mengepalkan telapak tangannya, apakah mereka benar-benar tak terkalahkan? Aduh, roh pedang Longkuan menghela nafas, aku tidak tahu itu, karena aku belum pernah ke dunia itu. Aku pernah di sana. Roh pedang Suanyuan menjawab, di dunia itu, di masa melintasi malapetaka, makhluk abadi yang sejati tidak lebih dari prajurit udang dan jenderal kepiting, di masa Mahayana, mereka tidak lebih dari ahli biasa, dan ada banyak yang abadi. Bagaimana kita bisa mengalahkan mereka dengan kekuatan dunia? Di dunia ini, sulit untuk menjadi abadi sejati, belum lagi lingkungan budidaya saat ini, makhluk abadi yang tersebar sudah menjadi langit-langit. Kekuatan seperti itu bahkan tidak bisa mengalahkan keberadaan terlemah di dalam dunia. Mendengar pidatonya, Jericho Lee tidak bisa menahan perasaan sedih. Dia tiba-tiba merasa putus asa dan memahami arti mendalam dari ketidaktahuan adalah sejenis kebahagiaan. Pertarungan di hutan jauh lebih sering daripada dunia ini. Dunia itu sakit, tetapi tidak dapat disangkal bahwa dunia ini terlalu kuat. Roh pedang Suanyuan menjelaskan tanpa daya, meskipun kamu berasal dari negeri dongeng, kamu juga alien di negeri dongeng. Bagi negeri dongeng, kamu harus dimusnahkan. Ini adalah alasan mendasar mengapa Yuan Tiangang dan yang lainnya berencana membawamu ke negeri dongeng selama ribuan tahun, karena kamu dan orang-orang negeri dongeng ditakdirkan menjadi musuh. Jericho Lee baru saja mengetahui hal ini. Di negeri dongeng, ada banyak hal, tidak hanya manusia dan setan, tetapi ras manusia masih dominan. Setan, roh, dewa, dan sebagainya semuanya ada. Ras spiritual seperti Tang Siro termasuk dalam kelompok ekstrim. Dan dapat bertahan hidup di dunia itu. Tapi dia terlalu lemah, di dunia itu, dia hanya akan disembelih seperti ikan di talenan. Klan roh, dengan metode pengorbanan darah khusus, dapat meningkatkan pencapaian mereka secara signifikan. Dan dunia itu tidak memperhatikan kebajikan, keadilan, dan moralitas, jadi setan, hantu, dan budidaya jahat sangat populer. Setan, yaitu setan, yang diciptakan oleh sekte setan, berasal dari negeri dongeng. Di negeri dongeng, iblis hanyalah makhluk yang sangat umum, dan ada lebih banyak makhluk jahat daripada iblis. Adapun embun, itu juga sejenis makhluk iblis, tetapi kedua jenis iblis ini adalah musuh alami. Kolam Senlu tidak ada di dunia ini, tetapi di negeri dongeng. Roh pedang Suanyuan ragu-ragu sejenak, tetapi menghela nafas, adapun kamu adalah kehidupan yang sangat istimewa, dewa yang dibesarkan dari kekacauan, dapat dikatakan bahwa itu adalah roh bawaan, milik spesies tingkat sangat tinggi, tetapi sayang sekali keluargamu termasuk dalam mangsa yang dikejar oleh banyak orang. Dengan roh aslimu, makhluk abadi sejati dapat langsung muncul dan menjadi abadi. Keluarga roh dapat dibaptis oleh Ki yang kacau dan menjadi dewa. Orang yang telah menjadi abadi dapat memahami esensi kekacauan dan menjadi Luo Jinxian yang hebat. Bab 2624. Singkatnya, aku adalah bagian dari daging biksu Tang, kan? Jericho Lee menertawakan dirinya sendiri. Meski dia mengetahui segalanya dari ingatannya, dia tetap tidak bisa mengendalikan kesedihannya. Bisa dibilang begitu. Suanyuan Jianqiling tahu bahwa dia sedang tidak enak badan, tapi ini adalah kenyataan yang kejam. Kamu termasuk dalam eksistensi yang diburu oleh semua orang di negeri dongeng, mungkin karena kamu dilahirkan dengan kekuatan yang sangat aneh, jadi kekuatan bertarungmu sangat lemah, jadi kamu selalu dalam pelarian. Satu-satunya saat aku pergi ke negeri dongeng, kebetulan saya bertemu dengan orang-orang Anda yang dikejar dan dibunuh oleh 10 orang Mahayana. Jangan katakan itu. Jericho Lee mengepalkan telapak tangannya, dan udara hitam samar keluar dari belakangnya. Wajahnya agak galak. Roh pedang Suanyuan ragu-ragu sejenak, kamu sebaiknya mencoba menahan amarahmu. Kamu adalah roh bawaan, benar, dan memiliki kekuatan kekacauan, tetapi juga memiliki sifat jahat dan iblis yang sangat kuat.
Dengan kekuatanmu saat ini, jika kamu tidak bisa mengendalikan sihir semacam ini, itu akan membuatmu menjadi iblis besar secara langsung. Ho! Jericho Lee menarik napas dalam-dalam dan menenangkan suasana hatinya yang kesal. Saya mengerti. Sungguh konyol untuk mengatakan bahwa dia selalu berpikir bahwa akar dari membawa malapetaka dan bencana ke seluruh benua adalah keterampilan sihir Joshua Bumi. Sekarang dia tahu bahwa akarnya adalah dirinya sendiri. Dialah akar bencana dunia. Saat dia berada di reruntuhan Tai, perbedaan penjaga reruntuhan sudah mengingatkannya. Pada saat itu, dia seharusnya menyadarinya. Dan dia juga mengerti kenapa dia tidak berhasil saat pertama kali bunuh diri. Karena dia tidak bisa mati sama sekali, sihir di tubuhnya tidak bisa membuatnya mati begitu saja. Sebagai roh bawaan, ia memiliki bakat yang unik, namun ia telah kehilangan beberapa aspek kemampuannya, dan juga harus menanggung sejumlah biaya dan risiko tambahan. Salah satu yang terpenting adalah sihir. Dia akhirnya mengerti apa yang terjadi dalam dua fantasi itu. Pria berjubah hitam adalah sifat iblisnya, sedangkan pria berjubah putih adalah pikiran positif yang digunakan untuk menekan sifat iblis. Faktanya, pada awalnya, ketika dia dilahirkan ke dunia, yang ada hanyalah sihir murni, dan tidak ada yang disebut sisi baik sama sekali. Kapan dia mulai mempunyai sifat baik hati? Sebelum bencana pertama. Yuan Tiangang, tidak, dia telah dibawa ke dunia pada awal zaman kuno. Pada saat itu, untuk membuatnya digunakan oleh dunia dan menjadi harapan dunia untuk melawan negeri dongeng, dia disegel dengan metode khusus, dan iblis dibagi menjadi banyak orang. Lambat laun ia mulai memiliki jejak kemanusiaan dengan berintegrasi dengan perasaan para penghuni asrama. Tapi itu gagal pada awalnya. Langsung mengarah ke bagian asli dari mereka yang hidup di dalam iblis, merosot menjadi keberadaan yang kejam. Sebagai upaya terakhir, kekuatan kuno hanya bisa membunuh mereka. Pada saat itu, rencananya tampaknya gagal sebelumnya, tetapi kekuatan kuno percaya bahwa itu adalah satu-satunya kemungkinan untuk menyelamatkan dunia, jadi mereka harus menekan sifat iblis dari roh bawaan. Namun, jelas tidak mudah untuk menekan sifat jahat. Yang lebih penting adalah bahwa beberapa orang dirasuki setan secara aneh, yang tidak hanya akan menyebabkan kematian banyak orang yang tidak bersalah, tetapi juga menarik perhatian beberapa orang. Apalagi jika rencana tersebut bocor maka akan menimbulkan kepanikan. Sebagai upaya terakhir, kekuatan besar kuno menemukan cara untuk menyembunyikan mata dan telinga manusia, yaitu dengan menangkap beberapa makhluk iblis dari negeri dongeng, dan kemudian membiarkan iblis membuat masalah. Pelaksananya adalah Sekte Iblis. Sekte Iblis Surga membawa iblis bumi ke dunia. Iblis bumi mengikis manusia yang mati dan mengubah mereka menjadi setan, membawa malapetaka ke daratan. Perhatian semua orang tertuju pada cara menghadapi kekacauan, dan tidak ada yang akan menyadari rencana mereka sebenarnya. Penipuan ini telah menipu banyak orang dan banyak sekte, menyebabkan banyak orang terlibat dalam kekacauan dan mati dalam kegelapan. Kemudian, kekuatan tersebut terus membagi sifat iblis dari roh bawaan dan menyegelnya pada orang yang berbeda, yang masing-masing mengambil risiko memberikan nyawanya, hanya untuk menekan sifat iblis dengan kemauannya sendiri dan memberinya kekuatan kebaikan. Belakangan, setelah pengorbanan yang tak terbayangkan, kekuatan besar benar-benar berhasil. Roh bawaan memiliki sifat baik manusia dari kejahatan murni. Pada saat itu, kekuatan berpikir bahwa ini tidak jauh dari kemenangan, jadi mereka mengumpulkan iblis yang disegel pada orang yang berbeda, tetapi mereka tidak berharap untuk kehilangan kendali lagi. Kekuatan iblis berada di luar imajinasi, dan mereka juga memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan iblis, sehingga menjadi bencana paling serius dalam sejarah, dengan korban jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Belakangan, kekuatan kuno memahami bahwa membiarkan roh bawaan memiliki kebaikan sifat manusia saja tidak cukup. Jika tuan rumah tidak memiliki kemampuan untuk menekan iblis, percuma saja memiliki kebaikan sifat manusia. Akibatnya, kekuatan besar menyerahkan metode rahasia penyegelan roh dan sihir bawaan kepada tuan rumah, dan membagi metode rahasia tersebut. Ya, Alkitab medis, keterampilan abadi 9 putaran, dan 36 keterampilan unik semuanya adalah bagian dari metode rahasia ini. Pada awalnya, kekuatan besar bukannya tidak sabar, tetapi fokus pada Alkitab medis dan keterampilan sihir abadi 9 putaran. Setelah menyegel sifat jahat di tubuh inangnya, mereka diminta untuk melatih kedua keterampilan ini. Jika waktunya tepat, gabungkan kedua bagian menjadi satu. Siklus waktu ini terjadi setiap 5 atau 600 tahun sekali. Dan kombinasi keduanya tidak begitu mulus, tetap mendatangkan iblis yang kuat, sulit untuk dipadamkan, dan kembali membawa malapetaka ke dunia persilatan. Namun, satu-satunya hal yang menggembirakan adalah bahwa malapetaka itu semakin kecil, bukan hanya karena iblis dikendalikan, tetapi juga karena kekuatan kebaikan lemah sejak awal, dan secara bertahap tumbuh ke titik di mana ia dapat bersaing dengan iblis. Ketika Yuan Tiangang mulai memimpin rencana tersebut, dia meminta murid-muridnya untuk melaksanakan rencana yang sulit tersebut. Ya, tugas yang diberikan Yuan Tiangang kepada murid-muridnya adalah bagian dari rencananya.
Sebagai inti dari dua tautan tersebut, Li Xuanwu dan Wei Qihuan masing-masing mempraktikkan Alkitab medis dan keterampilan abadi Jiushuan. Yang pertama menggunakan obat-obatan untuk memasuki Tao, dan dokternya baik hati, yang memberikan pengaruh penuh pada Alkitab medis dan sangat memperkuat kebaikan roh bawaan. Sebaliknya, Yu Qihuan, yang terakhir, tidak seberuntung itu. Yu Qihuan menekan kejahatan pada awalnya, tetapi ketika siklus waktu datang 500 tahun yang lalu, dia dan Li Xuanwu menggabungkan kejahatan menjadi satu, tetapi mereka kehilangan kendali. Pada saat itu, Yu Qihuan dengan tegas memilih untuk mengorbankan dirinya dan memindahkan semua iblisnya ke dirinya sendiri. Setelah berjuang selama beberapa tahun, akhirnya dia tidak menderita iblis dan menjadi iblis. Saat itu, Xia Houji dan Li Xuanwu melihat bahwa rencananya akan gagal. Xia Houji memilih untuk membunuh Wei Qihuan, namun di saat yang sama, mereka mengemukakan cara lain yang bisa dikatakan sebagai ide baru. Artinya, jika sifat iblis dari roh bawaan terus mendominasi setelah kematian Yu Qihuan, seperti rencana Yuan Tiangang, sekelompok orang lain akan ditemukan untuk menyegel sifat iblis itu lagi. Jika kebaikan menang, segel semua iblis sepenuhnya, lalu pilih satu orang untuk bereinkarnasi. Suatu hari nanti, akan ada yang sempurna untuk menekan keajaiban bayi yang lahir.